Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Bertemu lagi dengan Bapak di kelas 4 pada mata pelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Baiklah anak-anak, langsung saja mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang makhluk hidup. Nah, kira-kira ada yang tahu ini hewan apa namanya? Ya, ini adalah kupu-kupu. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kupu-kupu. Kita akan mengenali sejauh mana kita akan membahas kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah dan cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, jadi kupu-kupu ini adalah salah satu serangga yang membantu dalam proses penyerbukan pada bunga. Selanjutnya, kupu-kupu di Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Nah, jadi di Indonesia banyak jenis ragam kupu-kupu. Apa saja jenis ragam kupu-kupu? Yang pertama yaitu kupu-kupu sayap burung peri. Ini berada di daerah Papua. Selanjutnya kupu-kupu raja. Ini ditemukan berada di daerah Jawa dan Sumatera. Dan yang ketiga ini kupu-kupu trogon. Ini berada atau ditemukan di daerah Kalimantan. Inilah jenis-jenis kupu-kupu yang ada di Indonesia dan masih banyak lagi jenis dan macam-macam kupu-kupu yang ada di daerah-daerah lain. Baik, kita lanjut kembali. Selanjutnya yaitu daur hidup kupu-kupu atau dikenal dengan metamorfosis. Jadi metamorfosis atau daur hidup. Nah, apa dan bagaimana daur hidup kupu-kupu? Bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Nah, jadi ini adalah daur hidup atau metamorfosis pada kupu-kupu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak dan saksikan video bagaimana proses daur hidup atau metamorfosis pada kupu-kupu. Mari sama-sama kita saksikan videonya. Hai teman-teman, kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi.
ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Nah, anak-anak, bagaimana videonya? Menarik bukan? Itulah daur hidup atau metamorfosis pada kupu-kupu. Jadi kupu-kupu itu pertama bertelur, kemudian telur itu menetas menjadi ulat, dan ulat pun berubah menjadi kepompong, dan dari kepompong nanti akan muncul kupu-kupu. Itulah daur hidup atau metamorfosis pada kupu-kupu. Baiklah, setelah kita menyimak dan menyaksikan video pembelajaran tentang kupu-kupu, tugas hari ini. Apa tugasnya? Tugasnya adalah gambarlah bagan daur hidup kupu-kupu metamorfosis di bawah ini pada buku tulis tema 3. Daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis. Nah, ini adalah bagan atau daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis. Jadi silahkan daur hidup ini kamu gambar di buku tulis tema 3 ya. Kamu gambar bagan atau daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis pada kupu-kupu ini kamu gambar di buku tulis tema 3. Ya, anak-anak kerjakan dengan seksama, dengan teliti, dan akan bermanfaat bagi diri kita. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anak, pelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.